Sudah bisa. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih setia serta pemeliharaan yang sempurna sehingga kita dapat melewati bulan Januari di tahun 2021 ini walaupun kegiatan kita masih terbatas. Begitupun juga atas kemurahannya pagi ini kita dapat bertemu dan berkumpul secara virtual dalam persekutuan dewasa. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai persekutuan ini. Kita akan mengawalinya dengan memuliakan Tuhan. Mulia-mulia namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Saat ini kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, agar persekutuan ini dapat berjalan dengan baik,
jauhkan dari hambatan internet dan lainnya. Berikanlah hikmat bagi Ibu Novita yang akan menyampaikan firman agar seturut dengan kehendak Tuhan. Juga berlengkapi bagi kami yang terlibat di dalam persekutuan ini. Kami juga teringat akan teman-teman yang tidak dapat hadir saat ini, mungkin berhalangan atau sakit. Mohon kiranya Tuhan yang menolong dan menyertai mereka, agar Rabu depan mereka dapat mengikuti kembali. Tuhan, biarlah dengan melalui doa, pujian, dan firman, kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Demi Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Ayat pembuka diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 4. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tema pada pagi hari ini, takjub pada kuasa Allah, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Novita. Takjub menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kagum atau heran akan kehebatan seseorang atau keindahan sesuatu. Takjub akan kuasa Allah yang dari dahulu hingga sekarang, kuasanya yang tidak terbatas, melebihi dari apa yang kita pikirkan. Agar bisa lebih memahami lebih jauh lagi bagaimana takjub pada kuasa Allah, maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Novita. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Allah Kuasa. Langsung ya. Oh ya Bu, silakan Ibu Novita.
Ya baik Ibu Bapak, mari kita kembali berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan bersama merenungkan firman-Mu, maka biarlah kami dapat menghayatinya, dan kami dapat percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang besar, yang memelihara setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian, tema kita pada hari ini adalah takjub pada kuasa Allah. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur 111. Tadi bagian yang juga Bu Eni sudah bacakan ya. Bu Eni tadi baca sampai ayat 4. Nah, saya mengajak kita baca dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke 10. Mazmur 111 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita akan membahas tentang takjub pada kuasa Allah, gitu ya. Kalau bicara tentang takjub pada kuasa Allah, maka banyak hal begitu ya yang bisa membuat kita takjub pada kuasa Allah. Kita takjub pada Allah karena Dia bisa menciptakan dunia ini yang besar gitu ya. Dan juga bisa terus membuat supaya dunia yang besar ini berjalan. Lalu takjub ketika Tuhan juga melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, namun secara khusus saya mau mengajak kita merenungkan apa yang disampaikan oleh pemazmur ini di dalam ayatnya yang ke-5. Ya, di dalam ayatnya yang ke-5 tadi Alkitab mengatakan, diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang hal itu, Ibu Bapak sekalian, saya mau tanya nih kepada Ibu Bapak, jadi nanti bisa nyalain mic-nya ya buat menjawab. Ibu Bapak, menurut Ibu Bapak dengan suasana pandemi ini, apa saja pekerjaan atau mata pencaharian yang menjadi susah, yang berhenti gitu ya, atau yang mata pencaharian yang tidak mudah lah dijalanin begitu ya. Apa aja menurut Ibu Bapak gitu ya, mata pencarian, mata pencarian ya yang terdampak oleh pandemi. Ya, siapa yang mau sharing? Ya, Bu. Tour guide, Bu. Wah, benar. Tour Salon. guide ya. Salon, Iya, Bu. iya. Salon, Bu Novita. Hah? Salon. Salon. Oh iya, salon. Ya, salon ya. Iya, jadi Ibu-ibu kapan terakhir ke salon? Nggak pernah, setahun lalu. Tahun lah. Setahun lalu. Kita udah setahun soalnya ini pandemian ya. Jadi Udah gondrong, Bu. udah gondrong, potong sendiri. Sendiri. Iya, digunting sendiri.
potong sendiri. Potong Iya. rambut. Ya, oke. Ya tour guide ya, benar juga ya. Ada teman suami saya, dia tour guide, bahkan ini ya diver ya, yang suka ngajarin diving gitu. Mati gitu ya sama sekali. Mana ada orang mau ini gitu ya, saat ini mau jalan-jalan terus juga mau diving begitu. Jadi akhirnya ya usahanya mesti tutup sementara begitu ya. Oke, salon, tour guide, apalagi Bu Bapak? Tukang pijat. Tukang pijit. Ya, Ya, tukang pijit. Apalagi? driver. Ya, Driver. driver. Iya, driver ya. Koko saya juga driver. Tadinya koko saya tuh jemputan anak sekolah tuh ya. Sekolahan yang nggak ada, ya nggak ada yang diantar jemput anak sekolahnya gitu ya. Jadinya akhirnya yang nggak bisa kerja lagi. Akhirnya terus ya cari-cari, kasih bawa Grab gitu ya. Ya lumayan sih gitu ya. Cuma ya gitu belum bisa gitu ya untuk bisa jalanin si anak jemputannya lagi. Oke, apalagi Bu Bapak? Kantin sekolah, Bu. Kantin sekolah. Oh iya betul. Ya. Ya, kantin sekolah. Ya Bu Iin tuh ya. Oke ya. Jadi kesusahan karena situasi yang ada pada saat ini begitu. Oke, terus apalagi? Fashion, baju-baju. Fashion, baju-baju, ya betul. Tukang jahit juga ya, orang jadi ini juga. Terus beralih gitu ya, sekarang lebih kepada fashionnya tuh di online shop begitu ya. Daster. Jadinya beralih ke daster. Baju jalan-jalan nggak laku. Iya. Orang belinya Akunya daster. Orang belinya daster, iya. Beli masker jadinya. Oh iya, belinya masker. Ya, nah itu Ibu Bapak sekalian beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita bisa katakan terdampak begitu ya, menjadi sulit karena peristiwa pandemi ini begitu ya. Dan tentu banyak lagi ketika kita mau pikirkan begitu ya secara lebih luasnya begitu ya. Usaha-usaha restoran begitu ya, ada restoran-restoran yang mesti tutup, yang Pizza Hut ya, yang sampai dibilang sampai ke jalan begitu ya, jualan nawarin di jalan begitu. Dan ini bukan soal usaha orang kecil gitu ya, tapi juga usaha orang besar begitu ya, maksudnya para pengusaha-pengusaha yang terdampak ekspor-impor begitu ya, ya sekarang udah lumayan survive lagi jalan gitu. Tapi beberapa waktu yang lalu ya sulit begitu untuk dilakukan. Nah, ada begitu banyak yang terdampak yang menjadi susah karena situasi pandemi. Nah, tapi kan kita nggak hanya ngelihat yang susah-susah kan, Ibu Bapak. Mari kita lihat yang baik-baiknya, ya hal-hal positif. Kalau tadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang jadi terdampak mati dan susah karena pandemi atau bahkan mesti tutup dan sebagainya. Lalu menurut Ibu Bapak apa saja pekerjaan-pekerjaan yang karena pandemi ini jadi naik, istilahnya orang jadi mendapatkan mata pencaharian yang jauh lebih bagus karena pandemi. Nah, Jual ikan hias. Jual ikan hias, Bu. Tuh, jual ikan hias, apalagi Tanaman. Tanaman hias. Nah, Jual online. Yang ikut bisnis online. apa? Yang ikut bisnis online. Oh ya, online, ya. Bisnis online ya. Ya ikan, iya bener ikannya cupang ya sekarang. Cupang lagi ngetren lagi gitu ya. Yang tadinya cuma 4.000-an tuh ipar saya jual berapa? 50.000. Hah, mahal. Ini mah murah, Ci, katanya. Emang ada yang berapa? 200.000 juga ada. Cupang ya. Karena lagi tenar gitu ya. Ya, yang online betul. Apalagi? Alat kesehatan. Alat kesehatan, iya, alat kesehatan. Apotek ya, apotek. Waduh, itu ya. Mengalir tuh ya. Apalagi?
Pon-pon, Bu, jamu pon-pon. Apa pon-pon? Ya, Jamu jahe, pon-pon itu. kunyit, serai buat Oh. minum. Itu kan Oh, dijual iya, iya. online juga ada, Bu. Oh, pon-pon namanya ya. Jamu Ya. pon-pon. Ya. Rempah-rempah, rempah-rempah. Rempah-rempah. Bu Oh, Ani iya. juga jual tuh Bu Ani. Oh, Bu Ani mana? Loh jadi. Bu Ani ke sana. Oh gitu. Oh, pon-pon. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, apalagi Ibu Bapak yang pekerjaan jadi justru booming di masa-masa pandemi ini. Gojek lah. Gojek, ya kurir-kurir ya. Nah, ya pengantaran-pengantaran tuh gitu ya banyak tuh ya. Kalau Gojek dulu bawanya penumpang-penumpang, sekarang bawanya barang-barang. Jadi ke sana sini lihat aja tuh di depan mall MKG nggak berhenti gitu ya, banyak aja gitu. Karena orang belanja belinya online gitu ya. Nah, banyak ya Ibu Bapak. Saya punya teman, dia ini usahanya punya toko begitu ya, jual beli alat kimia. Ya, jual beli alat kimia. Awalnya tuh pikir wah gara-gara pandemi bangkrut nih toko begitu ya. Soalnya kan ya karena orang nggak produksi macam-macam jadi akhirnya bahan-bahan kimia dia nggak laku gitu ya. Tapi ternyata nggak juga karena dengan adanya pandemi begini kan ada beberapa item produk yang nggak laku karena orang nggak terlalu cari begitu ya. Nah tapi selebihnya untuk yang produk-produk kesehatan gitu, hand sanitizer, alkohol gitu ya, dia sampai overload, sampai nggak bisa nanganin gitu ya, jumlah pembelinya terus gitu. Dulunya tokonya rada konvensional, maksudnya punya toko gitu ya, orang datang gitu ya di daerah Jakarta Selatan sana gitu. Nah, tapi karena pandemi gini akhirnya kan juga banyak yang via telepon, akhirnya terus dia ke aplikasi gitu ya. Nah, sampai akhirnya minta bantuan anaknya gitu. Anaknya ada satu yang di luar kota, kerja di hotel, tapi karena pandemi kayak gini nggak bisa. Tapi si anak itu jadi bantuin, tapi dia anaknya masih di luar kota gitu ya, anaknya masih di Bali. Tapi dia bisa bantuin maminya jualan jualan kimia itu secara online gitu. Jadi ya begitu ya. Saya pikir apa sih kayak ajaib juga kan gitu ya. Ajaib cara Tuhan itu bisa kayak memelihara kita begitu ya. Satu cara ketutup, Tuhan bukakan yang lain ya. Nah, ada banyak hal ya Ibu Bapak yang memang menjadi sisi negatif dan murung ya, sisi gelap dari pandemi ini. Beberapa hari yang lalu saya ada satu refleksi bersama dengan beberapa teman-teman pendeta gitu ya dari Jateng, dari Jatim. Lalu kami berbicara tentang bagaimana pandemi ini juga mengubah pelayanan yang kami lakukan begitu sebagai pendeta gitu dan nggak gampang dalam banyak hal, harus digital apa segala macam gitu ya. Terus khawatir dengan jaringan dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain ada banyak hal yang menjadi satu kekuatan dari Tuhan begitu ya. Di masa-masa gini ketika perhatian dan kepedulian satu dengan yang lain semakin kerasa, ketika daya juang orang semakin muncul begitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pandemi ini membuat sisi gelap, sisi murung, sisi berat dari kehidupan kita. Tapi juga ada banyak hal yang menjadi baik. Ya, tadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang mati gara-gara pandemi, gara-gara COVID. Ya. Ada banyak pekerjaan yang harus tutup, ada banyak usaha yang harus tutup, ada banyak orang yang jadi bangkrut, ada banyak orang yang harus di-PHK karena pandemi. Dan ada orang yang punya usaha-usaha baru karena pandemi, jualan masker, gitu ya, bisa kayak gitu. Saya lihat di satu online shop ada orang jualan masker, dia jahit sendiri, dia jualin. Ada yang modelnya biasa, ada yang modelnya bagus-bagus punya masker kain. Kok saya lihat yang followersnya itu di Tokped, nyebut merek gitu ya, di toko online itu, kok followernya bisa banyak ya sampai kayak ratusan, 200-an sekian jualan masker doang gitu. Nah tapi ya begitu gitu ya, bahwa
ada pekerjaan-pekerjaan yang justru muncul di suasana pandemi ini. Ada orang-orang yang justru bangkit ekonominya karena pandemi. Ada orang-orang yang justru mendapatkan banyak penghasilan karena situasi pandemi ini. Nah, apa ini Ibu Bapak sekalian? Kita melihat bahwa di dalam semua proses kehidupan yang kita jalani gitu ya, bahwa Tuhan itu memang memberikan rezeki kepada manusia selalu baik, selalu tepat. Kita mengatakan kadang tidak baik ya kalau misalnya rezeki kita sendiri kurang atau misal usaha kita susah atau sebaliknya gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat secara keseluruhan betapa Tuhan itu memelihara kehidupan umatnya dengan adil. Di dalam Mazmur 111 tadi ya, Alkitab mengatakan Tuhan itu memberikan rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Tafsirah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mazmur ini sedang berbicara tentang sejarah keselamatan bangsa Israel gitu ya, dari pembuangan dari Mesir ke negeri perjanjian ya. Oleh karena itu kalau kita baca ya Ibu Bapak nanti bisa baca secara lebih menyeluruh lagi dengan memahami konteks peristiwa keluaran dari Mesir menuju tanah perjanjian, maka ayat-ayat ini berbicara tentang hal itu. Bahwa Tuhan memberikan rezeki pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat ini sedang berbicara tentang Tuhan yang memberikan burung puyuh dan mana selama 40 tahun di dalam perjalanan bangsa Israel. Lalu juga dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan pusaka bangsa-bangsa. Bahwa betapa Tuhan itu dalam seluruh perjalanan bangsa Israel sampai tiba di negeri perjanjian. Ada bangsa-bangsa yang harus mereka hadapi dan perangi pada waktu itu. Dan akhirnya mereka bisa tinggal di tanah perjanjian itu. Bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan di ayat yang ke-9 ya. Tuhan itu memberikan kebebasan kepada umatnya. Tadinya di Mesir sebagai budak dan hamba. Lalu kemudian bisa sampai di negeri perjanjian ketika mereka menjadi umat yang terbebas. Nah, bahwa Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Saya mau share screen. Ibu Bapak, bentar. Kok enggak? Bisakah? Oh, bisa. Oke. Bentar. Kelihatan gambarnya? Ya. Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Ya, Ibu Bapak sekalian, jika bicara tentang rezeki begitu ya, yang pasti bahwa setiap kita diberikan kesempatan pada Tuhan untuk bekerja, mengelola begitu ya kehidupan kita dan memperoleh rezeki dari apa yang kita kerjakan ya, kita atau keluarga kita begitu ya. Kan nggak ada di antara kita yang nanam duit di rumah gitu ya, punya pohon duit Ibu Bapak? Enggak, mainnya enggak gitu ya. Ada paling pohon duit yang biasanya kalau Imlek dikasih pita-pita merah ya, itu apa tuh namanya itu ya? Money tree. Iya. Money tree itu ya, pohon duit itu gitu ya. Kalau Imlek diikat-iketin pita merah gitu ya. Nah, kita kan kalau ya istilahnya nggak ada yang punya percetakan juga nggak ada ya. Ada yang punya percetakan uang di rumah? Enggak. Ditangkap kita. Ditangkap sama Bank Indonesia, sama polisi ya, nyetak uang di rumah gitu ya. Kita mesti ada usaha begitu ya, kita atau keluarga kita ada usaha untuk memperoleh rezeki dalam kehidupan kita. Dan rezeki itu ada yang banyak begitu ya kepada seseorang, ada yang sedikit, ada yang banyak tuh langsung gede dikasih begitu ya, ada yang sedikit pelan-pelan. Nah, tapi di dalam kehidupan yang kita jalani, kita mau menghayati seperti Mazmur
37 ayat 25 katakan. Ya, Mazmur bilang, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan tuh memelihara, ya, memberikan rezeki kepada kita dengan tepat, dengan sesuai. Ya. Ada saatnya kita merasa, wah rezeki kita kok gitu ya, penghasilan kita nggak cukup. Tapi Tuhan kasih sebegitu gitu. Kenapa tuh? Karena Tuhan tahu kita cukup sebenarnya segitu. Kitanya yang merasa nggak cukup karena apa? Karena kebutuhan kita banyak. Kita merasa keinginan kita bahkan lebih banyak lagi gitu ya. Pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Dari kecil saya tuh orang yang diajarin mama untuk nabung. Dulu Tabanas tuh namanya ya. Masih inget zaman dulu. Tabanas. Bukunya ada tuh ya, coklat kecil gitu ya. Saya waktu SD, saya lupa kelas berapa mulainya, nanti saya tanya mama lagi. Kelas berapa begitu mulainya. Saya sama Koko dikasih buku Tabanas sendiri. Nah, nabungnya di mana? Di kelurahan. Kelurahannya itu di seberang sekolah waktu saya SD tuh. Jadi dikasih uang jajan sama mama ngajarin, ini kamu mesti, awalnya mama kayak ngasih gitu ya, ngasih ngajakin, terus kayak ngasih tahu caranya kayak gini gitu ya, ngasih dulu kan cuma 50 rupiah, 100 rupiah, nabungnya kayak gitu ya. Bukunya masih ada nggak tuh ya? Seru juga kalau masih ada tuh buku ya. Nah, terus tapi ketika akhirnya udah diajarin sama mama, lama-lama mama yang nyuruh sendiri. Kalian nih kan, kalau kami dikasih uang jajan seminggu sekali. Dalam seminggu, coba bisa nabungnya berapa. Saya lomba-lombaan tuh sama Koko, begitu ya. Walaupun kadang Koko bilang, ih kamu mah, kan kalau saya jajan sama Koko jajan kan beda tuh ya. Saya mah jajannya bisa dikit, Koko kan namanya cowok gitu, lari-lari apa segala macam, jajannya lebih banyak, uang jajannya lebih kepake. Tapi terus mama juga adil, karena uang jajan Koko digedein sama mama dibandingkan aku. Nah, nabung. Nah, apa itu? Itu proses ketika kita belajar untuk mengatur antara keinginan dan kebutuhan. Untuk merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Dan ketika kita merasa cukup, kita bisa bersyukur dengan rezeki, dengan penghasilan kita dan keluarga kita. Maka kita akan takjub kepada pemeliharaan Tuhan. Kita akan bisa menjadi seperti pemazmur yang mengatakan, ya, dalam ayat keempat tadi ya yang Bu Eni bacakan, perbuatan-perbuatannya ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ketika kita bisa mensyukuri penghasilan kita dan keluarga kita seberapapun itu, dan menerima itu dari hasil usaha kita, apakah itu tiap bulan mungkin kalau sistemnya gajian, atau sistemnya dari usaha harian atau mingguan. Tapi ketika kita mendapat penghasilan dan kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini pemberianmu yang akan menjadi baik dan cukup karena Engkau tahu kebutuhan kami. Maka kita bisa mensyukuri semuanya itu dan melihat betapa Tuhan itu tidak meninggalkan kita juga di masa-masa pandemi ini. Dan rezeki itu bisa Tuhan datangkan dengan cara yang ajaib dan berbeda-beda ya Ibu Bapak sekalian. Mungkin dari usaha yang satu ini, kayak tadi ya teman saya yang usaha kimia itu gitu ya. Ada banyak barang-barang dia yang nggak laku, gudangnya numpuk. Dan gudangnya kan juga mesti nyewa begitu ya. Selain dia ini kan tokonya begitu ya, karyawannya sebagainya. Tapi ternyata ada barang lain yang laku, yang saking lakunya lancar banget begitu ya.
Jadi ketika ada satu pintu yang tertutup, Tuhan tuh bukakan pintu-pintu yang lain. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan-perbuatan Tuhan itu besar. Dan dalam Mazmur tadi juga dikatakan begitu ya, bahwa kita mau menyelidiki. Apa nih menyelidiki? Artinya kita mau melihat, kita mau mengamati. Kepencet, maaf. Mau melihat, mau mengamati perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Satu quote, ya ini saya dapat di internet. God gives us everything. Being amazed by God's goodness. Ketika kita mau mengamati, kita mau menyelidiki, kita mau memperhatikan kehidupan yang berjalan, maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dan kita akan menjadi takjub, kagum dengan hal itu. Mungkin anak kita yang satu di PHK karena pandemi. Tapi Tuhan kasih kita rezeki dari anak kita yang lain yang usaha misalnya. Mungkin dari sisi kita nggak bisa cari kerjaan gitu ya. Pada saat ini karena usia, karena ya memang udah pensiun dan sebagainya. Tapi Tuhan kasih rezeki lewat anak-anak kita. Atau mungkin kita sendiri tidak ada kerjaan, sudah pensiun, anak-anak kita usahanya juga susah karena pandemi. Tapi Tuhan bisa kasih rezeki lewat orang-orang lain yang mungkin ada keluarga kita, atau ada orang yang mengingat kita, gitu ya. Ya itu koko saya, ya dalam usahanya gitu ya, karena nggak bisa antar jemput ini, waduh, betul-betul begitu ya, ada bulan-bulan yang berat begitu. Yang susah gitu ya, apalagi waktu mau ini, ponakan saya kan naik ke SMP tuh ya, dari SD ke SMP tahun lalu gitu ya. Wah ini gimana, apa cari sekolah yang murah aja gitu ya si Koko. Apa sekolah yang murah aja ya gitu ya, segala macam. Tapi terus ya saya sama mama gitu ya, ayolah pasti bisa gitu ya, kan kita juga sama-sama gitu ya, segala macam gitu. Nah, ya udah angka jemputan yang nggak bisa, terus kan nge-Grab, ngegokar sebut merek. Maksudnya kayak online begitu gitu ya. Usaha bawa mobil online. Ya ada PSBB sekarang PPKM ya. Wah, itu tuh bener-bener bisa sehari cuma sekali dapat 15.000 aja si Koko udah aduh seneng banget dapat 15.000 satu trip gitu, deket pula gitu ya. Cuma orang nganterin orang mau ke mall doang begitu ya kan di Bekasi tuh. Kayak gitu. Tapi terus Tuhan tuh datangkan rezeki dengan cara-cara yang lain. Ada orang begitu ya yang mau dianterin ke kantor begitu ya. Karena mobilnya rusak jadi mau minta diantarin ke kantor, akhirnya terus minta beberapa hari sampai mobilnya itu bener gitu ya. Jadi antar jemput tuh, pagi nganterin, ntar sore jemput lagi gitu ya. Itu jadi rutin gitu ya. Itu nggak keduga gitu. Ada juga tuh orang yang super nekat waktu kapan tuh saya sampai deg-degan sama si Koko. Jalan-jalan ke Ancol sekeluarga gitu ya. Kan harusnya tuh mobil nggak boleh rame-rame, harusnya cuma 2 orang aja gitu ya. Wah, mereka katanya bertiga ya si sama 2 anaknya, mungkin karena udah anaknya juga udah pusing kali ya belajar mulu, ya udah mamanya mau ngajak katanya jalan-jalan ke Ancol waktu Ancol baru-baru buka tuh waktu itu ya, setelah ditutup. Nah, tapi kan si Koko deg-degan juga gitu ya. Nah, tapi kan karena mereka jalan-jalan jadi nyewa di Ancol kan, Jantol kan muter-muter gitu ya, kan malas jalan kaki juga, ngeri juga kali. Jadi nyewanya seharian gitu. Ya, jadi ada banyak ya cara-cara Tuhan tuh yang memelihara. Dan ketika kita mau memperhatikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan kagum. Ya. Kagum melihat cara Tuhan memelihara kita. Kagum
melihat cara Tuhan memelihara keluarga kita. Kagum melihat cara Tuhan memelihara orang-orang di sekitar kita. Kagum karena Tuhan itu ajaib. Ya. Karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Karena Tuhan itu memberikan kepada kita yang tepat dan terbaik dalam segala sesuatunya. Maka mari kita mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dan mengagumi kebaikan Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa memelihara kita sampai hari ini. Suasana yang berbeda, cara yang berbeda, tapi tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang setia kepada kita. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami hendak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Atas betapa ajaibnya Engkau memelihara setiap kami. Engkau memberikan rejeki kepada kami. Engkau memberikan penghasilan kepada kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan, bahkan juga Engkau memberikan rejeki kepada setiap orang-orang yang kami kenal dalam kehidupan ini. Tuhan, ada banyak usaha yang terdampak, yang harus tutup, yang bahkan orang-orang yang mengalami PHK dalam situasi saat ini, dalam pengusaha-pengusaha yang kesulitan untuk memproses setiap produk-produk mereka dan melakukan penjualan. Tapi kami juga mau belajar melihat pemeliharaan-Mu selalu nyata dan baik. Engkau memberikan rezeki kepada orang-orang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Dan ketika kami memikirkan tentang keinginan, maka Tuhan, rezeki itu tidak akan pernah cukup karena kami menginginkan lebih banyak, dan lebih banyak lagi dari apa yang kami peroleh dari Tuhan. Tapi biarlah kami belajar untuk mensyukuri dan hidup cukup dari apa yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan, yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan dan usaha kami di masa ini. Dan biarlah kiranya kami bersyukur Engkau membuat kami terus bertahan sampai saat ini. Engkau kiranya memberikan kami hikmat untuk terus memikirkan cara-cara terbaik, melakukan usaha dan pekerjaan kami. Dan biarlah kami juga melihat betapa Engkau menopang dan memberikan rezeki melalui cara-cara yang tadinya tidak terpikir oleh kami, melalui cara-cara yang ajaib. Karena Engkau sungguh pengasih dan penyayang. Tuhan, Engkau memberikan dengan cara yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga, Tuhan, mau senantiasa menjadikan diri kami sebagai berkat bagi orang-orang lain yang sedang juga bergumul di sekitar kami. Biarlah kami juga dapat berbagi. Kami dapat saling menopang dan menguatkan. Saat kami punya, kami memberi kepada mereka yang tak punya. Saat kami tidak punya, biarlah kami percaya Engkau memelihara kami dengan cara-cara yang ajaib itu. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kiranya situasi PPKM saat ini bisa terus berjalan dengan baik, agar di dalam usaha untuk memutuskan mata rantai penularan, juga khususnya dengan dengan vaksin untuk COVID ini, maka segalanya bisa berlangsung di dalam anugerah Tuhan. Berkati pemerintah kami dengan kebijakan, baik pusat maupun daerah, sehingga mereka dapat terus bekerja sama, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Kami berdoa juga, ya Tuhan, pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan,
di dalam situasi-situasi pelayanan online, maupun juga di dalam semua upaya pengembangan dan persiapan untuk menyambut Paskah nanti kiranya bisa berlangsung dengan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Indah Haryati yang sedang sakit tangannya. Kami berdoa untuk Ibu Titin dan Andion. Kami berdoa untuk Ibu Damayanti. Kami berdoa untuk Bapak Haryanto di dalam kondisi komanya. Kami berdoa untuk Penatua Henry Darmawan di Jakarta dalam upaya pengobatan dan perawatan lanjutnya. Kami berdoa untuk Ibu Angel yang saat ini sedang juga demam ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk Ibu Lina Sucipto. Tuhan yang Maha Kasih, jamahlah terus-menerus saudara-saudari kami. Berikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan juga kiranya berkati setiap keluarga yang mendampingi, menguatkan, mendukung mereka dalam menjalani masa-masa perawatan. Agar setiap keluarga juga merasakan penyertaan Tuhan yang baik adanya. Tuhan, biarlah kami terus terkagum dengan caramu merawat kami, dengan caramu menguatkan kami, dengan caramu memberi hikmat kepada kami, dengan caramu menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Biarlah kami selalu kagum padamu Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Novita atas firman-Nya. Takjub pada kuasa Allah. Kita akan dengan cara hidup yang sesuai dengan perintah-Nya. Jadilah pribadi yang berkenan kepada-Nya, maka Tuhan akan menyertai kita senantiasa dengan kasih dan kuasa-Nya. Sebagai rasa syukur, kita akan membawa persembahan yang didasari dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Cara persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Dikumpulkan sudah beribadah kembali di gedung gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA 0948488488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5. Contoh 1000005, Anda persembahan dari Persekutuan Dewasa. Yang ketiga dengan scan QRIS seperti yang tertera di sebelah kanan melalui HP. Sebelum laku persembahan, kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari PKJ 146, Bawa Persembahan. Persembahanmu
Silakan Ibu Lina untuk doa persembahan. Ya, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami. Kiranya Tuhan mau menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Terima kasih Ibu Lina. Sebagai lagu pengutusan, Aku Tuhan semesta. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar
Silakan Ibu Novita untuk doa. Ya, Bu Eni. Ya, Ibu Bapak sekalian, tadi sebuah lagu ya, yang saya suka lagu ini gitu ya, nadanya maupun juga kata-katanya. Nah, di dalam lagu ini kita tadi ya menyanyikan bahwa ada orang-orang yang sedang bergumul, orang-orang yang sedang menjerit, orang-orang yang kelaparan gitu. Ada orang-orang yang membutuhkan uluran kasih Tuhan di dalam situasi ini. Karena itu, mari kita saling mendukung, saling menguatkan. Jika ada saudara-saudari kita di gereja kita yang punya usaha, atau keluarga kita yang punya usaha, yang kita tahu sedang susah, mari kita dukung, kita tolong. Ya, dengan misalnya membeli dari usahanya, atau juga mungkin ada warung kecil di sekitar rumah kita, tetangga kita gitu yang jualan, lalu karena situasi ini jadi susah, mari kita saling menolong gitu, bagi kita yang punya lebih gitu ya, kita bisa menolong mereka, membeli dari mereka, untuk membuat supaya usaha mereka yang susah karena pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, mungkin kita punya langganan-langganan yang langganan apa tadi, salon gitu ya, langganan apa-apa yang jadi nggak pernah lagi kita ini, mungkin sekali-sekali kita bisa tanya kabarnya mereka gitu ya, kalau misalnya kita cukup kenal. Nah, mungkin jika kita punya, kita bisa berbagi juga dengan mereka di dalam suasana ini. Siapa tahu bahwa Tuhan bisa menggerakkan kita, menolong kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang untuk memelihara mereka. Dan kita sendiri, kita mau percaya seperti tadi ya, bahwa Tuhan tuh pengasih dan penyayang. Dia nggak akan meninggalkan kita. Ya. Entah dari tabungan kita, entah dari pengelolaan kita, entah dari cara-cara apa yang Tuhan bisa datangkan kepada kita untuk terus memelihara kita di masa-masa pandemi ini. Kita mau percaya itu. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam sepanjang kehidupan dunia ini, Engkau memelihara setiap orang-orang yang takut akan Engkau. Engkau tidak meninggalkan. Engkau sungguh hadir. Engkau nyata. Dan sebagaimana dalam sepanjang sejarah setiap orang-orang percaya terus kagum mendapatkan keajaiban Tuhan dalam hidup mereka. Kami mau ya dan amin. Bahwa Engkau juga Tuhan memelihara kehidupan kami. Bahwa ya dan amin, Engkau juga akan mendatangkan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kami, bahkan telah mendatangkan hal-hal yang ajaib. Bahwa ya dan amin, Engkau memberikan kecukupan bagi kami. Bahwa ya dan amin, Engkau ya Tuhan adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Kami mau terus melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami, juga di hari ini. Hadirat Tuhan, teruslah beserta dengan kami. Engkau yang terus juga menguatkan kami, keluarga kami di hari ini, bahkan dalam sepanjang hari-hari kami ke depan. Biarlah kami percaya bahwa kasih karunia dari Allah, Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengumuman Persekutuan Dewasa GKI Gading Indah untuk tanggal 10 Februari dengan tema
hoki atau berkat, tradisi Tionghoa, Pendeta Ariel Aditya Susanto dari GKI Jemur Sari. Liturgosnya Ibu Miranda, doa persembahan Ibu Handayani Ningsih. Dari kebersamaan, mungkin ada pengumuman. Santi atau siapa dari kebersamaan? Santi yang mau ngomong, Santi. Iya. Sorry. Iya. Pengumuman siang hari ini dari si kebersamaan ingin mengingatkan kembali untuk tanggal 17 Februari yang akan datang akan diadakan lomba foto dengan tema kasih sayang. Acara ini untuk memperingati Hari Raya Imlek dan Hari Valentine. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Foto itu boleh bebas, maksudnya boleh dengan pasangan, dengan anak, orang tua, cucu, dan lain-lain deh. Ya, foto harus dilengkapi juga dengan kata-kata atau kalimat dengan tema kasih sayang. Dan setiap foto yang dikirim juga itu harus ada nama dari pengirimnya. Bagi yang kesulitan untuk melengkapi kata-kata atau kalimat di dalam foto, itu panitia dapat membantu. Jadi peserta itu hanya mengirimkan foto dan kata-kata atau kalimat yang sudah dipilih. Dan setelah itu, foto itu dikirim ke WhatsApp-nya Ibu Yani Yeremia. Terus akan ada penilaian nanti dari foto-foto dan kata-katanya tersebut. Batas dari akhir pengiriman foto itu tanggal 10 Februari pada hari Rabu ya. Terus akan ada 3 pemenang. Dan setiap pemenang sudah disiapkan hadiah menarik dari Lock and Lock dan dari Miniso. Jadi kami sangat mengharapkan untuk partisipasi dari kita semua dalam acara ini. Jadi ditunggu bagi yang belum mengirimkan foto-fotonya, ditunggu paling lambat sampai tanggal 10 Februari. Terima kasih. Nanti fotonya itu ukurannya bebas ya? Ukurannya bebas. Bu Nafisa udah mau tertarik tuh. Saking banyak koleksi foto jadi bingung. Ya, jadi kita pilih-pilih fotonya udah mulai dari sekarang supaya nanti tanggal 10 Februari nanti bisa dikirim ke WhatsApp-nya Ibu Yani. Aku juga mau ikut Oma Santi gitu ya. Aku juga mau ikut. Terima kasih Santi. Iya, Oma Santi aku juga mau ikut. Boleh nggak? Gitu. Iya, sama Oma Eni tuh. Yo Yuni, kirim mana nih? Yuni belum kirim. Ini aja ya. Kirim sama ini aja. Nanti belum difoto. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Januari. Ibu Sandra Sinoaji, Ibu Ipon Nugraha, Bapak Santo, Ibu Titin Susiani, Ibu Damayanti, Pak Thomas Ong, Ibu Yuni, Pendeta Swatami, Penatua Erita, dan Ibu Lina Handoyo. Nggak usah, tak. Doa ya.